Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Oktopurnama. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 47 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Rengas Dengklok menggunakan media bercerita wayang. Di sini saya sudah membuat sebuah tokoh wayang yang saya beri nama Berry. Serta saya juga menggunakan suatu latar yang akan menjadi tempat wayang tersebut bercerita. Oke, maka dari itu sekarang mari kita saksikan si Berry ini menceritakan tentang peristiwa bersejarah Rengas Dengklok. Mari kita saksikan. Para hadirin semua, marilah kita sambut. Ini dia, Berry. Yeay. Halo teman-teman semua, halo, nama aku adalah Berry. Halo, salam kenal semua. Ya, aku sangat senang kalian ada di rumahku sekarang ini. Ya, aku adalah seorang crazy rich perempuan. Ya, lihat saja rumahku sangat bagus kan teman-teman. Oke, maaf aku hanya bercanda. Oke, benar yang seperti itulah. Siapa namanya tadi? Aku lupa asistenku. Oh ya, Okto ya. Okto sudah bilang bahwa kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita peristiwa Rengas Dengklok. Ya, kalian pasti pernah dengar kan apa itu Rengas Dengklok? Oh ya, sebelum itu, ayo subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Ayo, aku hitung ya. 1, 2, 3, ayo subscribe. Yeay, aku muter-muter ya. Aku muter-muter, aku senang aja muter-muter. Oke, tanpa menunggu waktu lama, ayo kita mulai. Sebelum itu, kok gelap banget sih? Nyalain lampunya dulu dong. Asisten, nyalain lampunya. Iya, sebentar. Nah, sudah nyala kan guys? Lebih terang kan? Lebih enak belajarnya nih kok kayak gini. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Oke teman-teman, sekarang akan aku mulai ceritanya ya. Jadi sebelumnya, Jepang itu sudah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Namun, janji tersebut hanyalah sebuah janji yang tidak terwujudkan. Hingga pada akhirnya itu tanggal 14 Agustus 1945, Jepang pun mengaku kalah kepada sekutu dari Perang Dunia Kedua. Namun berita tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Entah apa alasannya, aku pun tidak tahu. Lalu tanggal 15 Agustus tahun 1945, ada seorang pemuda dari Indonesia yang ternyata sudah mengetahui bahwa Jepang sudah kalah dari sekutu. Pemuda tersebut bernama Sultan Syahrir. Ia mengetahuinya dari kantor BBC Radio. Lalu pada hari itu juga, tepatnya pukul 8, Sultan Syahrir bersama para pemuda lainnya memutuskan untuk melakukan rapat. Kalian tahu rapatnya di mana? Rapatnya itu ada di Lembaga Bakteriologi yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Kalian tahu siapa pemimpin dari rapat tersebut? Yaitu bukanlah Sultan Syahrir, namun Khairul Saleh, di mana anggota yang hadir saat itu yaitu Johannur, Kunandar, Subianto, Subandrio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Kalian bisa mengingatnya dengan menyebutkan Joko Sosomar Wia. Oke, mudah bukan? Semoga kalian bisa hafal. Oke, selanjutnya mereka semua merapatkan tentang kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah kalah. Mereka bersepakat bahwa proklamasi ini harus inisiatif dari Jepang ya, bukan maaf aku salah sebut. Maksudnya inisiatif dari Indonesia, bukan inisiatif dari Jepang. Ya karena masa Indonesia mau saja menerima kekalahan, maksudku menerima kemerdekaan dari negara yang kalah kan betapa memalukan sekali jika hal itu terjadi. Oke. Selanjutnya aku lupa, sebentar aku mikir dulu. Oh ya, oke. Selanjutnya keputusan yang kedua yaitu adalah bahwa Indonesia harus memutuskan segala janji terhadap Jepang ya, memutuskan segala ikatan janji terhadap Jepang seperti janji kemerdekaan tersebut. Nah akhirnya keputusan ini pun disampaikanlah kepada Soekarno melalui Darwis. Ketika Darwis akan menuju rumah Soekarno, ia berjalan. Ketika sampai di rumah Soekarno, Soekarno pun menolak kehadirannya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa Soekarno menolak kedatangan Darwis ke rumahnya? Nah, hal itu terjadi karena Soekarno masih memegang teguh janji-janji Jepang tersebut. Soekarno juga takut bahwa jika Indonesia memerdekakan dirinya sendiri tanpa inisiatif dari Jepang, maka akan terjadi pertumpahan darah. Karena saat itu di Indonesia sendiri masih banyak tentara Jepang yang bersenjata yang beredar di Indonesia. Nah, kan terjadinya perbedaan pendapat antara golongan muda dan antara golongan tua tersebut, maka terjadilah pemicu munculnya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya aku akan menceritakan kronologinya.
Oke teman-teman, jadi kronologinya itu dimulai ketika tanggal 16 Agustus tahun 45, pukul setengah 5 habis sholat subuh. Jadi Sudanco Subeno, perwakilan dari golongan muda, menculik Soekarno-Hatta dan beserta keluarganya untuk ke Rengas Dengklok teman-teman. Sebenarnya bukan diculik sih teman-teman, namun hanya diminta secara baik-baik untuk pergi ke Rengas Dengklok. Nah teman-teman tahu nggak sih apa alasan mereka dibawa ke Rengas Dengklok? Kenapa mereka memilih tempat untuk berdiskusi itu di Rengas Dengklok? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah karena Rengas Dengklok merupakan daerah tempat yang dekat dengan daerah Kerawang, yang mana Kerawang adalah daerah tempat berkumpulnya markas PETA. Kalian tahu apa itu PETA? PETA adalah organisasi pembela tanah air yang diciptakan oleh Jepang. Sehingga tidak ada yang berani Jepang yang mau mengambil lagi Soekarno dari Rengas Dengklok tersebut, dan hal ini juga bertujuan agar Soekarno tidak terpengaruh lagi oleh Jepang. Oke, kembali lagi ke kronologinya. Jadi ketika dari Rengas Dengklok tersebut, Soekarno-Hatta dan para golongan muda berdebat yang sangat sengit. Para golongan muda ingin memerdekakan Indonesia secepatnya, namun Soekarno tetap ingin Indonesia merdeka atas inisiatif dari Jepang, itu tanggal 24 Agustus tahun 1945. Hingga Soekarno pun mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan menaruhkan lehernya sebagai jaminan kemerdekaan Indonesia agar golongan muda percaya bahwa tanggal 24 Agustus tahun 1945 Indonesia pasti akan merdeka. Mendengar pernyataan itu, golongan muda pun terdiam. Namun perbedaan pendapat semakin memuncak, semakin meruncing. Akhirnya utusan dari golongan muda pun memanggil salah satu golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pun datang dan ia pun menenangkan kedua golongan tersebut yang sedang emosi tadi. Oke, selanjutnya tanpa berpikir panjang, Ahmad Subarjo pun memberi jaminan nyawanya kepada Subeno bahwa selambat-lambatnya proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 12 siang. Oke, karena telah terdapat kesepakatan tersebut, akhirnya golongan muda mau melepaskan golongan tua dan mereka semua kembali ke Jakarta. Oke, selanjutnya Soekarno itu menemui sebuah perwakilan Jepang yang ada di Indonesia disebut Nishimura. Jadi Soekarno itu bertanya kepada Nishimura, tentunya dalam bahasa Jepang ya teman-teman, karena aku nggak bisa bahasa Jepang, jadi aku artikan saja dalam bahasa Indonesia. Jadi Soekarno bertanya kepada Nishimura, apakah benar Jepang itu sudah kalah dari sekutu? Lalu Nishimura menjawab, ya benar. Ternyata Soekarno pun terkejut, karena apa yang dibicarakan oleh golongan muda itu benar adanya, bahwa Jepang itu sudah kalah dari sekutu. Nah selanjutnya Soekarno pun juga bertanya lagi kepada Nishimura, bolehkah Indonesia langsung memerdekakan dirinya sendiri? Nah kata Nishimura pun tidak, karena Indonesia masih berada di bawah Jepang, sehingga Indonesia harus menunggu pengumuman dari Jepang untuk memerdekakan diri. Nah, karena Soekarno sudah sadar bahwa Jepang kalah dari sekutu, maka Soekarno-Hatta beserta golongan muda pergilah ke suatu rumah untuk menyusun teks proklamasi. Nah, kayaknya itu aja yang udah bisa aku sampaikan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Semoga kalian sudah paham ya teman-teman ya. Maaf aku agak grogi nih, jadi aku ngomongnya masih terbata-bata karena aku pertama kali lihat kamera nih ya. Aku masih grogi banget nih. Ya, aku minta maaf ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang aku bisa sampaikan ya. Semoga bermanfaat dari kalian semua. Bagi kalian semua, maksud itu kan aku udah salah ngomong. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Aku pergi ya. Dadah. Dadah. Nah, itu dia teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang peristiwa Rengas Dengklok dari Wayang Bery ini. Semoga kita semua semakin sadar bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan atas inisiatif dan jerih payah bangsa Indonesia. Sehingga kita semua, para generasi muda, termotivasi untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, itu saja sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat ketidakjelasan kata dan kesalahan penggunaan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.